Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk mengawali pembelajaran kali ini, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya. Abdul Hayyul Aziz Hadir. Riyasi Hadir. Musaatin. Hadir. Alhamdulillah hari ini hadir semua. Ya. Sebelum memulai ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Ketua kelasnya siapa? Abdul Hayyul Aziz. Silakan Abdul Hayyul Aziz untuk memimpin doanya. Berdoa mulai. Sudah selesai. Alhamdulillah. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai integral fungsi aljabar. Sebelumnya, apakah kalian sudah membaca materi integral fungsi aljabar? Belum? Baik, kalau belum, Ibu beri waktu 5 menit untuk kalian pahami dan baca-baca mengenai integral fungsi aljabar. Namun, pada pertemuan kali ini, kita hanya akan membahas mengenai integral tak tentunya saja ya. Iya, Bu. Baik, selamat membaca. Sudah selesai membacanya? Sudah. Baik, setelah kalian membaca, Ibu akan bertanya, dari hasil kalian membaca tadi, apa sih itu integral? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, Ail, apa itu integral? Anti turunan. Ya, benar sekali. Ada lagi? Saya, Bu. Ya sih, apa itu integral? Kebalikan dari turunan. Iya. Nah, karena pada operasi di dalam matematika itu memiliki inverse atau kebalikan. Penjumlahan, kebalikannya apa? Pengurangan. Perkalian, kebalikannya? Pembalian. Akar, kebalikannya? Pangkat. Turunan, kebalikannya? Integral. Kenapa integral itu dinamakan kebalikan dari Turunan. Iya. Untuk lebih memahami mengenai integral, integralnya itu integral tak tentu dulu ya. Untuk memahami mengenai integral tak tentu, yaitu misalnya Ibu memiliki fx. Apabila Ibu turunkan fx-nya, Ibu turunkan menjadi apa bentuknya? F aksen X. Ya, f aksen x. Nah, dari f aksen x, Ibu ingin memperoleh nilai fx, maka kita harus Integralkan. kalau dari fx ke f aksen x itu diturunkan. Kalau dari f aksen x ke fx kita harus Integralkan. Sampai sini paham? Paham. Mau perlu dicatat? Perlu. Enggak, dicatat dulu. Bisa ya? Setelah itu ada yang namanya notasi integral. Di sini kita masih membahas mengenai integral tak tentu ya. Maka ini tuh notasi integral tak tentu. Kemudian ada yang namanya formula. Formula dasar. Formula dasar integral tak tentu. Dari pemahaman yang telah kalian tadi baca, pasti tahu kan bentuk dari notasi integral dan formula dasar dari integral tak tentu. Ada yang ingin menuliskannya ke depan? Saya, Bu. Iya, boleh.
dasar dari integral tak tentu. Ada yang ingin menuliskannya? Ya, mangga. Perhatikan ya. Notasi integral. Nah, iya benar sekali. Nah, sebelum kita masuk atau lebih mengetahui lagi tentang integral tak tentu, masih ingat mengenai turunan? Masih. Di dalam turunan, Ibu review kembali ya. Misalkan kan f x sama dengan a x pangkat n. Untuk mencari turunan yang pertama yaitu f aksen x sama dengan berapa? Masih ingat? Masih. Berapa? N AX pangkat N-1. Nah, ini nih kan kalian minggu lalu udah dibahas mengenai turunan. Jadi integral itu ada kaitannya dengan turunan karena integral itu kan kebalikan dari Turunan. Makanya sebelum mengetahui lebih jauh mengenai integral, kalian harus paham mengenai konsep dari turunan itu sendiri. Paham? Paham. Perlu ditulis? Perlu ditulis? Perlu. Maka tulis dulu. Sudah. Ini bagus dulu ya. Biar kalian paham mengenai integral, Ibu kasih contoh. Berapa sih integral dari 4x pangkat 5 dx? Untuk menjawab soal ini, kalian perhatikan pada formula dasar integral tak tentu. Ax pangkat n dx sama dengan a per n plus 1 x n plus 1 plus c. Nilai A-nya itu berapa? 4. Kita tulis 4 per n. N itu pangkat. Di sini pangkatnya berapa? 5. 5 plus 1. Kita tulis x ya. Iya. Kemudian pangkatnya berapa? 5 plus 5 plus 1 plus C. c. Kita tulis 4 per 5 ditambah 1 6. 6. X 5 tambah 1 6 plus C. maaf plus C. 4 per 6. Kita bisa sederhanakan ya. Bisa. Dibagi berapa? Bagi 2. Berarti 2/3. 2/3 X 6 plus C. Ini dia hasilnya. Sampai sini paham? Perlu contoh lagi? Perlu. Baik, tulis dulu apa? Tulis dulu. Iya boleh. Silakan tulis terlebih dahulu. Kita lanjut ke contoh berikutnya ya. Ini hapus saja ya. Iya. Contoh yang kedua. Misalkan ibu memiliki f 3x
min 1 X plus 3 dx. Berapa sih integralnya? Ini beda ya bentuknya dengan contoh yang tadi. Ya. Jawab dulu. Maka sebelum kita menyelesaikannya, kita harus ubah dulu bentuk yang ini ke bentuk yang seperti yang ini nih. 3x kali x 3x kuadrat. 3x kali 3 9x. min 1 kali x Min x. min 1 kali 3 Min 3. 3x kuadrat 9x dikurangi x. Berarti 9x dikurangi 1x. 8x. Nah, karena bentuknya udah seperti ini, maka kita bisa langsung mencari nilai integralnya. Nilai integral dari 3x pangkat 2 berapa? Nilai a-nya berapa? A-nya 3. 3 per n-nya N-nya 2. ditambah 1 x. N-nya berapa? N-nya 2. 2 ditambah 1 ditambah nilai a 8. 8 per, karena pangkatnya itu 1 berarti tulis 1 kan ya, Ya. ditambah 1. kemudian n-nya 1 ditambah tambah 1. kemudian 3. Karena 3 itu tidak memiliki variabel, maka kita tulis atau tambahkan variabelnya menjadi 3 variabel X. plus C-nya c. 3 per 3 2 ditambah 1 3. 2 ditambah 1 3. 8 per 2. 2 kurangi 3x plus c. 3 dibagi 3 1. karena 1 di depan variabel nggak usah Tidak ditulis usah ya, ditulis. menjadi X pangkat 3 kemudian plus plus 4. 4x 4x pangkat 2 min min 3x plus c. kelihatan nggak? Kelihatan. Sampai sini paham? Nah, jadi kalau misalnya bentuknya itu seperti ini, kita rubah dulu biar mempermudah kita untuk mencari nilai integralnya. Harus dirubah ke bentuk seperti ini. Paham? Paham. Perlu ditulis? Perlu. Enggak, tulis dulu. Sudah ditulis? Sudah. Nah, baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu, Ya, Mangga Atin. penerapan integral dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa ya? Oh, penerapan integral dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Baik, Ibu memiliki ilustrasi. Seperti ini ya. Bentar dulu. Aku cari dulu ya, biar kalian nggak sia-sia belajar yang namanya integral, karena ada penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Aku juga memilih gambaran seperti ini. Ilustrasinya. Kali ini kita akan membantu Pak Yansen menghadapi wabah virus yang menyerang kotanya. Pada
Pak Yansen adalah seorang wali kota dan wilayah yang ia pimpin cukup luas. Suatu hari, dia mendengar kabar buruk bahwa 12 orang warga kotanya terinfeksi virus berbahaya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kemudian Pak Yansen memanggil para stafnya untuk memperoleh informasi. Stafnya Pak Yansen. Virus ini ternyata sangat berbahaya. Belum ada vaksinnya dan penyebarannya sangat cepat. Wabah virus ini sudah menyerang kota-kota lain. Sebagai seorang wali kota, Pak Yansen harus segera mengambil kebijakan yang tepat. Namun, sebelumnya ia ingin tahu seberapa cepat virus ini mewabah. Seorang ahli epidemiologi mengatakan, biasanya laju penambahan banyaknya pasien per hari dinyatakan dengan rumus Px sama dengan negatif 6x kuadrat ditambah 36x ditambah 12, dengan x adalah rentang hari dari awal mula muncul kasus. Sepertinya Pak Yansen agak bingung dengan maksud Pak Yansennya tuh kebingungan maksud dari rumus Dia ini. bertanya, sederhananya setelah 5 hari menjadi berapa orang warga kota yang sakit karena virus ini? Berdasarkan penjelasan dari stafnya, harus diketahui dulu rumus banyaknya warga kota yang sakit karena virus ini setelah X hari dan hitung dari awal mula muncul kasus. Kita akan mencari nilai XX dari rumus yang telah diketahui atau informasi yang telah didapat. Banyaknya pasien per hari yang telah diketahui tadi. Jadi Sx adalah integral dari Vx. Mari kita integralkan. Kita integralkan. Untuk mendapatkan nilai C, maka kita memanfaatkan Kita akan mencari nilai C. bahwa awal mula ada 12 kasus pertama yang terdeteksi. Sehingga kita peroleh rumus banyaknya pasien karena virus ini setelah Nah, kan S-nya tadi 12 kasus yang terserang virus. ditambah 18x kuadrat ditambah 12x ditambah 12. Nah, kalau rumusnya ini yang mengetahui setelah 5 hari banyaknya warga kota yang sakit karena virus ini menjadi 272 orang. Mudah-mudahan sebagai wali kota, Pak Yansen mengambil kebijakan yang tepat. C-nya diganti dengan 12. Jika Karena tadi nilai C-nya 12. silakan like, share, dan subscribe. Nantikan video kami selanjutnya. Sampai jumpa. Paham? Kalau belum paham, kita tulis aja ya, biar kalian ngerti. Iya. Kita tulis terlebih dahulu. Ilustrasi tadi itu telah didapat informasi bahwasanya rumus fx sama dengan min 6x pangkat 2 plus 36x plus 12. Dari awal mula kasus itu ada 12 orang yang terinfeksi virus. Hansen itu bingung maksud dari rumus tersebut. Kemudian setelah dicari nilai C-nya itu 12 dari informasi yang telah didapat. Kemudian Pak Yanto akhirnya ingin menanyakan berapa sih jumlah orang atau warga kotanya yang terinfeksi virus setelah 5 hari. Nah, karena diperoleh rumusnya ini dari informasi yang telah didapat, langsung saja kita mencari nilai S5-nya. Yang X-nya itu diganti 5. Negatif 2 dikali 5 pangkat 3 plus 18 dikali 5 pangkat 2 ditambah 12 dikali 5 ditambah 12. Tinggal dihitung. Negatif 2 dikali 105 pangkat 3 kan 125. Ditambah 18 dikali 5 pangkat 2 25 ditambah 12 dikali 5 plus 12.
Negatif 250 ditambah 450 ditambah 60 ditambah 12. Hasilnya itu 272. Jadi banyaknya warga yang terkena virus setelah 5 hari itu ada 272 orang. Nah, setelah mengetahui ini, akhirnya Pak Yansen pun mengetahui laju atau kecepatan virus tersebut menyebar. Semoga dari ilustrasi ini bisa dapat kalian pahami. Sampai sini paham? Paham. Untuk mengetahui mengenai penerapan integral tak tentu dalam kehidupan sehari-hari, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Di sini jumlah muridnya ada berapa? 30. Berarti Ibu akan membaginya menjadi 10 kelompok. Berarti setiap kelompok terdiri dari 3 orang. Milih sendiri atau Ibu yang menentukan? Milih sendiri. Sok cari kelompoknya ya. 3 orang. Duduk melingkar setiap kelompoknya. Sudah berkelompok duduknya? Sudah. Tugasnya atau diskusi kelompoknya sama seperti halnya contoh soal ini, cuma beda pengaplikasian. Kalau tadi kan mengenai penyebaran virus, sekarang mengenai ya, Ibu putar lagi audionya. Kalian perhatikan baik-baik. Apabila misalnya ada informasi seperti yang diketahui FX, maka misalnya kalian tulis, karena itu sangat membantu kalian untuk mengerjakan atau menyelesaikan hasil diskusi kelompok ini. Paham? Paham. Dengarkan baik-baik ya. Kita akan menggunakan konsep integral untuk festival kembang api. Menjelang tahun baru akan diadakan festival kembang api. Wanti ingin ikut memeriahkan acara itu, sehingga ia pergi ke toko kembang api untuk memilih kembang api yang terbaik. Perhatiannya tertuju pada satu kembang api. Wanti mengamati kemasannya. Ia penasaran seberapa tinggi kembang api ini nantinya bisa meluncur dan meletus. Pada kemasan tertera spesifikasinya. Kecepatan dalam luncuran vertikal ke atas ketika T detik dirumuskan VT sama dengan negatif 8T ditambah 40 dalam meter per detik, dan meletus setelah 4 detik dari awal luncuran. Rumus ini tidak membantu, karena yang ia butuhkan adalah rumus ketinggian yang dicapai kembang api ketika peluncuran atau ST. Wanti ingat bahwa ST bisa diperoleh melalui integral dari VT. Mari kita integralkan. Nah, itu ilustrasinya. Ibu. Jadi Wanti ini ingin mengetahui berapa tinggi petasan yang dia beli melihat dari informasi yang ada di kemasan petasan tersebut. Caranya sama saja seperti ini, namun mungkin berbeda angka atau variabelnya. Paham? Sok diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Nanti akan Ibu tunjuk satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan teman-teman yang lain. Nah, perwakilan satu kelompoknya itu hanya perwakilan saja, satu orang. Jadi kalian diskusikan dengan kelompok kalian siapa yang ingin maju ke depan. Ibu akan pilih secara acak. Paham? Paham. So, kerjakan ya. Diskusikan dengan baik. Ya, fitanya kan sudah diketahui. Jangan satu orang aja ya yang bekerja, semuanya juga harus ikut. Nulis. Jadi kan kita akan mencari nilai ST. Nah, sedangkan yang tadi informasinya itu hanya ada VT. Si Wanti itu ingat bahwasanya untuk mencari nilai ST itu dia bisa
dengan cara integral VT-nya. Ya. T-nya 0. Ketika T-nya itu 0, iya, kita substitusikan kan ST-nya kan didapat ini kan 4T pangkat 2 plus 40T. Nah, T-nya itu kan 0, tinggal yang T yang ini diganti 0. Berarti 4 T 0 kuadrat plus 40 kali 0 plus C. Ya, Ibu muter dulu ya ke kelompok yang lain. Barangkali ada yang belum paham. Lanjut diskusikan ya. ketika T-nya 0 maka S-nya juga 0. Nah, terus kita tinggal substitusikan. Ini ST menjadi S0 sama dengan ini angka huruf T-nya diganti sama angka 0 semua. Sama 40 dikali 0 dikali plus C sama dengan 4 kali 0 kan 0. Berapapun nilainya dikali 0 jawabannya 0. Nah, Sudah selesai? sudah. Mbak Inga. Nulis nggak? Semua kelompok sudah selesai? Sudah. Nah, Ibu akan pilih secara acak perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Ayo, yang muka-muka tegang Ibu pilih. Yang Ibu akan tunjuk perwakilan dari ya, Gus Atin, coba maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya. Kelompok yang lain catat, perhatikan dengan baik ya. Oh, dihapus dulu. Ini judulnya. Yang lain perhatikan. Tadi diketahuinya apa? Dari informasi yang telah didapat diketahuinya apa? Yang keras. Yang lain? PT sama dengan negatif 8T 8T plus 40. dengan kecepatan Kecepatannya tadi berapa detik? 4 detik. Terus si Wati itu ingin mengetahui apanya? ST. ST atau tinggi dari petasan tersebut. Perhatikan ya yang lain. Nanti kalau misalnya suruh ulang untuk mendiskusikan atau mempresentasikan ke depan harus bisa. Kalau misalnya kelompok yang lain belum selesai, boleh dicatat. C.
Jadi ketinggian petasannya adalah 96 meter. Terima kasih. Iya. Kelompok yang lain ada yang belum paham? Belum. Nah, iya benar. Nah, karena ada kelompok yang belum paham, kita bahas bareng-bareng ya. Di dalam informasinya itu kan, di dalam kemasan petasannya itu nilai VT-nya itu min 8 T plus 40. Kecepatannya itu 4 detik. Nah, si Wati itu ingat bahwasanya untuk mencari nilai ST maka bisa menggunakan atau mengintegralkan VT. Maka ST sama dengan integral dari VT, DT sama dengan ST. Kemudian kita tulis integral, nilai VT-nya berapa? Min 8. Ini dari informasi yang telah didapat ya. Iya. Kemudian kita tinggal cari nilai integralnya. Didapat ini T-nya itu kecepatannya itu dari 0. Kemudian S0 sama dengan tinggal yang ini, T yang ini kita ganti 0. Iya. Didapat S0-nya itu sama dengan C. Kemudian ST sama dengan min 4D dari ini ya. Iya. Plus C. C-nya kan 0. Maka kita tidak usah tulis. Kemudian min 4 kali 4 pangkat 2 16 ditambah 40 dikali 4 160. Negatif 4 dikali 16 Negatif 64. negatif 64 ditambah 160 hasilnya 96 meter. Jadi ketinggian petasan yang dibeli oleh Wati itu 96 meter. Sampai sini paham? Paham. Alhamdulillah kalau paham. Baik, dapat Ibu simpulkan bahwasanya integral itu tadi apa? Kebalikan turunan. Ya, terus Adik turunan. ya. Kemudian jadi kalian tuh jangan berpikir bahwasanya integral itu apa sih, ngapain sih kita belajar integral, nggak ada manfaatnya. Ternyata integral itu ada manfaatnya atau ada penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang telah Ibu contohkan tadi mengenai ilustrasi mengenai penyebaran Terus Kemudian yang kedua mengenai mencari tinggi petasan. ya tinggi ya dari informasi yang didapat. Nah, untuk lebih jelasnya di pertemuan yang akan datang atau minggu depan, Ibu akan membahas mengenai cara mencari integral tak tentu dengan cara substitusi dan parsial. Namun berhubung waktunya sudah tidak memungkinkan lagi, maka dicukupkan sampai sini ya. Sebelum menutup pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Maka ketua kelas untuk memimpin doanya kembali. Doa mulai. Doa selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pembelajaran pada kali ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kalian. Tetap semangat belajar. Allahumma bikila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.